Jumpa lagi di channel Syahri Rajut. Di video kali ini saya mau sharing ke teman-teman cara membuat dompet plus tempat handphone seperti ini. Ini saya menggunakan motif almond, dan untuk bagian belakangnya juga bagian sini ya. Ini saya menggunakan motif spike double crochet. Untuk pembuatan talinya saya membuatnya di video yang terpisah. Jadi teman-teman bisa melihat video saya yang lain ya, cara membuat tali seperti ini. Tali tas dengan motif slip stitch model yang ketiga. Seperti ini talinya. Ya, kita langsung ke cara pembuatannya. Sini saya menggunakan inner instant seperti ini. Ini bisa teman-teman dapatkan di toko-toko all shop. Nah, dalamnya itu seperti ini. Ukuran inner ini kurang lebih 20,5 cm dan lebarnya kurang lebih 10 cm. Dompet ini nanti akan saya posisikan berdiri ya, seperti ini, karena nanti di bagian depannya akan kita buat tempat smartphone. Jadi saya akan membuat lembaran dari sini sampai ke sini ya. Jadi ini kita ukur dulu. Jadi kita akan membuat covernya selebar 20,5 cm. Kalau teman-teman mengukur yang ada resletingnya ya, agar nanti covernya jadi pas. Saya menggunakan benang nilon peniti seperti ini. Ini yang di 27. Kemudian saya menggunakan hakpen nomor 5. Kita langsung saja. Seperti biasa, kita buat dulu slip knot. Kemudian kita membuat rantai sebanyak 49. Ini saya sudah membuat 49 rantai. Kemudian kita akan mulai di rantai yang ketiga dari ujung. 1, 2, 3, dan yang kita ambil adalah benang yang bagian belakang ini. Di rantai ini kita isi dengan double crochet, satu rantai dan satu double crochet. Kemudian kita skip 2 lubang, 1, 2, atau 2 rantai ya, kita skip 2 rantai. Kemudian kita ke rantai selanjutnya. Di sini sama, kita isi dengan 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet. Kemudian kita skip lagi 2, 1, 2, kita ke rantai selanjutnya, kita isi dengan 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet di lubang yang sama ya. Kemudian skip lagi 2 rantai, 1, 2, di rantai selanjutnya kita isi dengan 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet di lubang yang sama. Begitu seterusnya sampai ujung.
Nah, ini saya sudah sampai ujung, dan di lubang yang terakhir atau di rantai yang terakhir ini kita isi dengan 1 double crochet. Kemudian kita buat 2 rantai, lalu balik. Lubang yang ini kita skip, kita lewati, kita ke rantai yang di bawah ya, yang tadi kita lewati. Jadi kita isi di sini. Kita buat double crochet. Kemudian 1 rantai dan double crochet di rantai selanjutnya, di lubang selanjutnya ya. Kemudian yang ini kita skip, lalu kita ke bawah ke lubang yang sebelumnya kita skip. Kita buat double crochet, kemudian 1 rantai dan double crochet di lubang berikutnya. Jadi begitu seterusnya ya. Kita langsung ke lubang yang di bawah. Ini saya sudah sampai di akhir. Kemudian ini kita skip. Kita buat double crochet di sini. Tadi ya, yang ini tadi rantai. Kita buat double crochet di sini. Kemudian kita buat 2 rantai, lalu balik. Kita isi lubang yang di bagian bawah ini, yang tadi kita skip. Kita isi dengan double crochet. Satu rantai dan double crochet. Kemudian yang ini kita skip. Ini kita skip, kita ke lubang yang di bawah. Ini ya. Kita ke sini, kita isi dengan double crochet. 1 rantai dan double crochet. Kita skip lagi yang ini. Kita ke lubang yang di bagian bawah. Begitu seterusnya sampai saya sudah sampai di bagian akhir. Kemudian lubang yang terakhir kita isi adalah yang ini. Kita isi dengan double crochet. Kemudian kita buat 2 rantai, lalu balik. Kita skip lubang yang ini. Kita ke lubang yang di bawah. Sama, jadi di sini kita membuat motif spike double crochet ya. Kemudian skip lubang yang di atas, kita ke lubang yang di bawah. Kita isi dengan double crochet.
satu rantai dan double crochet. Begitu seterusnya sampai selesai. Ini saya sudah sampai di bagian akhir lagi. Kemudian ini kita skip dan yang kita isi adalah ini ya, rantai yang kedua. Kita isi dengan double crochet. Kemudian buat 2 rantai lalu balik. Jadi caranya sama saja ya teman-teman. Nah, di sini kita mulai di lubang yang bawah ya, yang pertama. Jadi kita isi yang ini. Kita isi dengan double crochet, satu rantai dan double crochet. Kemudian skip yang lubang di atas, kita ke lubang yang di bawahnya. Begitu seterusnya sampai di ujung, dan nanti di bagian ujung saya akan perlihatkan ke teman-teman lubang yang harus diisi ya. Nah, ini saya sudah sampai di bagian akhir. Nah, di ujung sini yang kita isi yang terakhir itu bukan yang rantai. Rantainya jadi di dalam sini ya. Jadi yang kita ambil adalah ini. Yang sebelumnya di bagian bawah ini adalah double crochet. Nah, kita buat double crochet di sini. Jadi bukan rantai. Kemudian kita buat 2 rantai lalu balik. Ya, begitu seterusnya ya teman-teman. Jadi setiap kali di bagian sini yang kita isi terakhir bukan rantai yang ini, tapi nanti di sini ya. Seperti ini. Ya. Kita buat motif spike double crochet ini sebanyak 36 baris. Ini saya sudah membuat 36 baris motif spike double crochet. Jadi seperti ini. Kemudian kita rapikan bagian pinggirnya dengan single crochet. Terus ya memutar sampai kembali di sini. Kita buat satu rantai, saya sudah merapikan bagian pinggirnya dengan single crochet. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tempat handphonenya ya di bagian sini. Pertama kita buat slip knot. Kemudian kita buat rantai sebanyak 40.
Ini sudah 40 rantai, kemudian kita tambahkan 1 rantai. Lalu kita akan mulai di lubang yang kedua, di rantai yang kedua ya. 1, 2. Kita ambil benang bagian belakang. Kita buat half double crochet di sepanjang rantai. Begitu seterusnya sampai rantai yang terakhir. Dan ini saya sudah selesai membuat half double crochet di sepanjang rantai. Kita jadi punya 40 half double crochet. Kemudian kita buat 1 rantai, lalu balik. Di 5 lubang yang pertama kita akan membuat slip stitch, dan yang kita ambil adalah benang bagian belakang. Jadi yang bagian depan tidak kita ikutkan. Kita ambil benang yang belakang, kita buat slip stitch 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 5 lubang berikutnya kita isi dengan half double crochet. Kita ambil benang yang bagian belakang juga ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ulangi polanya. Jadi 5 lubang kita isi dengan slip stitch 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 5 lubang berikutnya kita isi dengan half double crochet 1, 2, 3, 4. Begitu seterusnya. Jadi 5 lubang kita isi dengan slip stitch, dan 5 lubang berikutnya kita isi dengan half double crochet. Ini saya sudah sampai di akhir, dan di lubang yang terakhir ini kita membuat half double crochet dengan boot loop ya. Jadi dua-duanya kita ambil, kedua benang ini kita ambil, lalu kita buat half double crochet di situ. Lalu kita buat 1 rantai, kemudian balik. Di 5 lubang yang pertama ini kita isi dengan slip stitch. Kita mulai di lubang yang pertama, sama ya, yang kita ambil adalah benang bagian belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 5 lubang berikutnya kita isi dengan half double crochet 1, 2, 3, 4, 5. Kita lanjutkan, caranya sama. 5 lubang kita isi dengan slip stitch, kemudian 5 lubang berikutnya kita isi dengan half double crochet. Begitu seterusnya sampai selesai. Di bagian ujung sama ya. Di sini kita ambil kedua benang. Lalu kita buat half double crochet. Kemudian kita buat 1 rantai, lalu balik. Nah, di baris yang keempat ini kita
buat half double crochet di 5 lubang yang pertama. Jadi sebelumnya ini half double crochet, sekarang kita buat lagi half double crochet. Kemudian slip stitch sebanyak 5 lubang, 5 kali ya. 1 2 3 4 5 dan seterusnya seperti itu. 5 half double crochet dan 5 slip stitch. Kemudian setelah selesai sampai ujung, kita buat satu rantai lalu balik. Nah, di baris yang kelima ini kita ulangi lagi langkahnya ya. Di sini kita buat half double crochet, kemudian slip stitch. Jadi satu pola itu terdiri dari dua seperti ini teman-teman. Jadi 2 kali slip stitch dan 2 kali half double crochet. Jadi setelah 2 kali slip stitch, kita buat lagi di baris selanjutnya half double crochet, slip stitch, dan ketika berbalik nanti di bagian slip stitch kita buat lagi slip stitch, dan di bagian half double crochet kita buat half double crochet. Nah, jadi ini kan kita sudah 2 kali membuat slip stitch. Ketika ke arah sana ini adalah slip stitch, dan ketika arah sebaliknya ini adalah slip stitch. Begitupun untuk half double crochet. Jadi pola ini kita ulangi. Di sini kita membuat half double crochet. Sebanyak 5 kali ya. Kemudian 5 lubang berikutnya kita buat slip stitch. Begitu seterusnya. Kita buat 5 half double crochet. Kemudian 5 slip stitch. Begitu seterusnya sampai ini saya sudah selesai sampai di ujung. Yang terakhir ini adalah 5 slip stitch. Kemudian kita buat satu rantai lalu balik. Kita buat lagi slip stitch. Jadi ini kan tadi baru 1 kali ya slip stitch. Kita buat lagi slip stitch. Jadi nanti 2 baris slip stitch, 2 baris half double crochet.
Kemudian 5 baris ini kita buat half double crochet. Di baris sebelumnya ini half double crochet, sekarang kita buat lagi half double crochet di atasnya ya. Nah, kemudian kita ulang. Di sini slip stitch, kemudian 5 lubang berikutnya half double crochet. Begitu seterusnya sampai ujung. Ini saya sudah sampai ujung. Jadi begitu seterusnya teman-teman. Kita buat setiap 2 baris. Jadi seperti ini. Ini 2 baris slip stitch, 2 baris half double crochet. Ini bentuk almondnya sudah mulai terlihat. Kita teruskan sampai 22 baris. Ini saya sudah membuat 22 baris motif seperti ini. Jadi kita hitung dari sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kemudian kita rapikan bagian pinggirnya dengan single crochet keliling ya. Jadinya seperti ini. Selanjutnya ini akan kita pasangkan seperti ini. Ini kita jahit dibantu dengan jarum tapestry ya. Jadi ini pinggirannya kita jahit. Kemudian talinya kita pasangkan. Yang satu di sebelah sini, satu lagi di sini. Jadi sebelum memasangkan talinya kita paskan dulu ya ke inner. Kita pasang dulu seperti ini. Baru ini dipaskan talinya. Satu lagi di sebelah sini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya sudah menyatukan bagian tempat handphonenya ke cover dompetnya. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tempat kancing ya di sini. Pengait untuk ke kancingnya. Kita buat slip knot, tapi benang yang awal kita panjangkan, jadi nanti untuk menjahit ke cover dompetnya. Kita buat 7 rantai. Kita mulai di rantai yang kedua. Jadi hakpen kita masukkan ke sini. Kemudian ke benang yang di bagian belakang ini. Keluarkan 2 benang dan keluarkan 2 benang sisanya. Di sini kita membuat double crochet yang rapat ya. Kemudian kita masuk ke sini, lalu ke rantai selanjutnya, keluarkan 2 benang dan keluarkan 2 benang sisanya. Begitu seterusnya sampai rantai selesai. Kemudian kita buat 2 rantai, lalu balik. Kita masukkan hakpen ke rantai yang ini, lalu ke lubang yang pertama. Kemudian keluarkan 2 benang
dan keluarkan 2 benang sisanya. Selanjutnya sama ya, kita masuk ke sini dan ke lubang berikutnya. Ini yang terakhir. Jadi yang terakhir itu double crochet ya, bukan yang rantai. Nah, di sini tadi kan kita membuat double crochet di lubang yang ini. Nah, jadi kita lubang yang terakhirnya adalah yang di double crochet yang pertama, bukan yang rantai. Kita buat double crochet bolak-balik ini sebanyak 5 baris. Ini saya sudah membuat 5 baris double crochet bolak-balik. Kemudian kita buat 2 rantai, lalu balik. Di sini kita masih membuat double crochet. Lalu kita buat 3 rantai. Kemudian kita skip 2, 1, 2, kita buat double crochet di lubang berikutnya. Di sini. Kemudian kita masukkan hakpen ke benang yang ini, lalu ke lubang berikutnya. Kemudian buat 1 rantai, lalu balik. Kita buat single crochet di lubang berikutnya ya. Jadi bukan yang di awal, bukan yang di lubang yang pertama, tapi di lubang yang kedua. Di sini kita buat single crochet. Kemudian di lubang yang besar ini kita isi dengan 3 single crochet. Lalu kita buat single crochet di sini. Kemudian kita buat 1 rantai, putuskan benangnya. Nanti kita rapikan ya. Jadi benangnya nanti dimasukkan ke sini dan di sela-sela benang yang lain. Nah, jadinya nanti seperti ini. Ini sudah selesai. Tinggal kita pasangkan ke bagian atas. Kita pasang di sini. Kemudian nanti kita pasang juga kancingnya ya. Di sini. Nah, selanjutnya kita akan jahit. Nah, jadi kita cover seperti ini. Kita jahit menggunakan jarum tapestri. Dan benang yang saya ambil hanya satu helai. Jadi saya menggunakan benang yang sama, hanya ini saya pecah ya. Saya pecah seperti ini. Yang saya ambil hanya 1 helai. Nah, ini untuk menjahit, menggabungkan inner dengan covernya ya. Ini cover, ini innernya, ini kita gabungkan. Dan kita jahit di sela-sela ini nanti. Ya, seperti itu. Sudah selesai memasangkan pengait untuk kancingnya, kancing juga covernya ke inner. Jadi seperti ini. Oh ya, untuk talinya teman-teman bisa lihat video saya cara membuat tali dengan slip stitch model yang ketiga. Nah, ini dalamnya seperti ini. Jadi kita menjahitnya seperti ini ya, dekat ke innernya. Jadi ketika resletingnya kita tutup seperti ini, dia tidak kelihatan jahitannya. Ya, sampai di sini dulu sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan jika saya mengupload video terbaru. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Selamat berkarya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.